Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Jumiwanes dengan NIM 2301647, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Dapat kita ketahui konsep administrasi ada dua, yaitu administrasi dan profesi. Pertama, kita lihat dari konsep administrasi. Ini tidak jauh berbeda dengan manajemen pada umumnya. Adalah proses mengelola, artinya ada desain sebuah proses untuk mengelola. Pada umumnya adalah proses untuk mengelola apa yang kita kelola. Dalam konteks ini seperti apa yang disampaikan Husaini Usman, ada 7M plus 1I. Apa itu? Yang pertama, men. Sebuah lembaga atau sebuah organisasi dimanapun kita berada, dan kalau kita ditakdirkan sebagai calon pendidik, artinya kita sebagai anggota pendidikan seperti menjadi kepala sekolah, manajer pendidikan, sehingga mau tidak mau manusia harus dikelola sedemikian rupa. Tidak jauh berbeda dengan saya sendiri. Setiap manusia mempunyai hasrat dan keinginannya yang berbeda-beda. Yang kedua ada money. Ini berkaitan dengan keuangan yang harus kita kelola dengan baik. Uang sudah menjadi kepentingan setiap manusia. Kemanapun kita pergi, pasti membutuhkan uang. Yang ketiga ada metode. Yang keempat ada mesin. Yang kelima ada marketing. Yang keenam ada material. Dan yang ketujuh ada waktu plus informasi. Informasi inilah yang menjadi atau membantu kita dalam membuat sebuah pengelolaan yang efektif dan efisien. Jadi, 7M plus 1 ini, 1I ini menjadi segala sumber daya untuk membantu administrator atau manajer dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian administrasi. Intensive ministrates, artinya melayani, membantu, dan memenuhi. Adapun administrator, administrator ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Administrates, pekerjaan yang berhubungan dengan ketatausahaan. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan administrasi dan manajemen. Persamaan, to control, yaitu mengatur dan mengurus. Persamaan dalam pemakaian secara umum, administrator dan manajer itu sama. Seperti apa yang disampaikan Sutisna 1987. Perbedaannya bahwa administrasi lebih cocok digunakan pada lembaga-lembaga pemerintah, sedangkan manajemen lebih cocok digunakan pada lembaga-lembaga swasta. Selanjutnya, perbedaan bos dan pemimpin. Ini juga berkaitan dengan administrasi dan manajemen tadi. Yang pertama, bos. Ciri-cirinya yang pertama, memerintah, ingin berkuasa, menciptakan asa, berkata saya, suka menyalahkan, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri pemimpin. Yang pertama, melatih, ada niat baik dalam dirinya, menciptakan kebanggaan, berkata kita bukan saya, serta memecahkan masalah. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat administrasi ini. Yang pertama, terwujudnya PBN yang bermakna
dalam diri seseorang. Yang kedua, ada peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya, yaitu mengeluarkan apa yang potensi dalam dirinya tersebut. Yang ketiga, memiliki kompetensi yang manajer. Ini berkaitan dengan manajer tadi. Selanjutnya, tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, ada cara atau menyelesaikan masalah mutu pendidikan. Selanjutnya, perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Selanjutnya, meningkatkan citra positif dalam pendidikan. Ini sangat perlu sekali. Dalam sebuah pendidikan yang kita kelola, pasti kita harus menanamkan sikap-sikap positif yang lainnya. Selanjutnya ada lingkup fungsi administrasi atau manajer tadi. Yang pertama ada plan, organisasi, motivasi, dan kontrol. Ini sangat penting atau sangat perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum mengelola apa itu administrasi atau manajer. Selain membicarakan administrasi, kita juga perlu membicarakan profesi. Apa itu profesi? Secara etimologi, profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession. Artinya apa? Yaitu mengakui adanya pengakuan, menyatakan mampu dalam dirinya, atau dalam melakukan suatu pekerjaan yang kita lakukan tersebut. Sedangkan secara terminologi, profesi adalah suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoretis sebagai instrumen untuk melakukan pembuatan yang praktis, bukan pekerjaan yang manual saja. Kita dalam era ini kita harus mengikuti perubahan zaman atau perubahan teknologi digital. Selanjutnya, profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakannya atau melaksanakan tugas memerlukan atau menuntut keahlian seseorang. Dalam melakukan sebuah profesi, kita harus memiliki keahlian. Apa keahlian dalam diri kita? Menggunakan teknik-teknik serta dedikasi yang tinggi dalam diri. Keahlian dapat melalui pendidikan dan pelatihan khusus dalam waktu yang lama, sehingga bisa memiliki apa atau kemampuan apa yang kita miliki dalam diri kita tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri profesi. Yang pertama, profesi ini memiliki fungsi yang signifikan terhadap masyarakat sosial. Yang kedua, profesi menuntut keterampilan. Apa itu? Keterampilan yang kita miliki dalam suatu pekerjaan, misalnya melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang akuntabel atau yang dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, profesi mendukung suatu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, ada kode etik. Ini sangat penting. Kode etik ini atau organisasi dapat dijadikan sebagai satu pedoman perilaku yang kita miliki. Yang kelima, sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan atau per kelompok memiliki atau memperoleh pendidikan atau profesi tersebut. Selanjutnya ada profesional. Profesi dan profesional ini berkaitan sekali. Profesional, apa itu profesional?
mempunyai dua makna. Pertama, mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Kedua, mengacu pada sebutan penampilan seseorang dalam mewujudkan kerja sesuai dengan profesinya tersebut. Selanjutnya, ada profesionalisme. Ini adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota profesi untuk senantiasa mewujudkan meningkatkan kualitas keprofesionalannya dalam suatu pekerjaan yang diampunya. Selanjutnya ada profesionalitas. Apa itu? Sebutan tentang kualitas atau sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta memiliki untuk dapat melakukan tugas-tugas sesuai apa yang dikerjakannya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Itu yang dapat saya sampaikan. Betapa pentingnya mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.